Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu wa mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqina wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, juga kenikmatan beribadah selama bulan Ramadan, sehingga di pagi hari yang indah ini kita berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengangkat derajat kita menjadi umat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, tauladan kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir mati nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu cintanya baginda Nabi kepada kita, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Wudittu an altahiqa bi ikhwani." Sungguh saya sangat merindukan perjumpaan dengan saudara-saudara saya. Para sahabat lantas bertanya, "Alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? La, kata Rasulullah, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapakah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai saudaranya Rasulullah yang begitu sangat dirindukan perjumpaannya dengan beliau? Kata Rasulullah SAW, orang yang dianggap sebagai saudaranya Rasulullah dan begitu sangat dirindukan perjumpaannya dengan beliau, yaitu man yu'minu bi wa lam yarawni, adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak pernah berjumpa, dia tidak pernah bertemu, dia tidak pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Boleh jadi orang yang dirindukan perjumpaannya oleh Rasulullah,
orang yang dianggap saudara oleh Rasulullah itu adalah kita. Kita yang telah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak sezaman dengan beliau. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan salawat kita senantiasa tergema sehingga kita dianggap sebagai saudaranya Rasulullah dan dirindukan perjumpaannya dengan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh dengan suka dan cita, dengan terus mengumandangkan takbir, tahmid, dan juga tahlil. Momentum pertama dalam merayakan hari raya yang mulia ini adalah dengan cara memperbanyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan zatnya, serta merupakan bentuk syukur kita karena telah menjalani ibadah puasa bulan Ramadan dengan sempurna. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita tanamkan di dalam hati kita bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada momentum Idul Fitri kali ini, selayaknya juga kita memperbagus hubungan dengan saudara-saudara kita, hubungan pertalian kekerabatan kita, dan juga interaksi antar sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, sama pentingnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tali hubungan dengan manusia. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang bisa menjalin hubungan baik dengan saudaranya, satu dengan yang lainnya. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Ada juga persaudaraan sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ada juga persaudaraan setanah air yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, dan juga ada persaudaraan seagama yang disebut dengan ukhuwah islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sungguh mereka bersaudara. Sebab itu damaikanlah antar kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat di atas secara tegas dijelaskan bahwa pentingnya hidup berdamai jika terjadi perselisihan agar dicari solusi terbaik untuk mengatasinya. Maka dari itu, hidup damai dan tetap bersilaturahmi merupakan kunci dan jalan hidup yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Yang pertama, Rasulullah menggambarkan persaudaraan orang mukmin ibarat sebagai sebuah bangunan yang begitu sangat kokoh. Rasulullah bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Selayaknya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, layaknya sebagai sebuah bangunan yang kokoh, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kerjasama adalah kunci untuk merajut kebersamaan dan kedamaian.
tidak egois, dan juga merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat persaudaraan. Perumpamaan yang kedua yang Rasulullah gambarkan dalam hadisnya, persaudaraan seorang mukmin ibarat sebagai sebuah cermin. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihi, idza ra'a fiha 'aiban aslahahu." Seorang mukmin layaknya sebagai sebuah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib dari cermin itu, maka ia akan membantu untuk memperbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna dalam diri kita. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara kita, sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perumpamaan yang ketiga, orang-orang mukmin kata Rasulullah SAW ibarat sebagai seekor lebah. Mathalul mu'minina kamathalin nahla, idza akalat thayyiban, wa idza wada'at thayyiban, wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu. Kata Rasulullah SAW, layaknya seorang mukmin perumpamaannya sebagai seekor lebah. Apabila dia makan, maka ia makan yang baik-baik saja. Apabila ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik-baik saja. Dan apabila dia hinggap pada sebuah dahan, maka lebah pun tidak akan mematahkan dahan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang mukmin layaknya mampu menempatkan diri pada posisinya yang tepat. Sementara orang jahat akan melakukan dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik. Orang mukmin hanya berbagi yang baik-baik. Dan orang mukmin dimanapun berada tidak akan menimbulkan kekacauan dan keonaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perumpamaan yang keempat yang Rasulullah gambarkan, perumpamaan orang-orang mukmin adalah bagaikan sebuah emas. Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'min mathalus sabilati dzahab, in nafaqat 'alaiha ahmarat wa in wazanat lam tanqus." Perumpamaan orang mukmin seperti batangan emas. Kalau engkau meniupkan api padanya, maka ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, maka tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Menjadi mukmin seumpama menjadi emas yang begitu sangat kokoh, tidak luluh dan menyerah dengan keadaan. Ia kokoh berpijak di atas kebenaran, tidak melebur dan juga tidak mengikuti arus begitu saja. Namun ia tetap punya prinsip, yakni objektif dalam kebenaran, sehingga tidak memihak kepada sesuatu yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perumpamaan orang mukmin yang kelima menurut baginda Rasulullah SAW ibarat satu tubuh. Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintainya, mengasihi dan menyayanginya bagaikan seumpama tubuh manusia. Jika satu anggota tubuh terasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam yang begitu sangat panas. Orang mukmin bagaikan satu tubuh yang utuh, yang kalau sakit salah satu organnya, yang lain pun begitu akan merasakan sakit yang sama. Maka kunci kebersamaan antar umat Islam adalah menyadari bahwa kita bersaudara dengan mukmin manapun, baik yang ada di Indonesia ataupun di belahan negara lainnya. Ketika mereka membutuhkan, maka kita mengulurkan bantuan. Ketika mereka kesusahan, maka kita ulurkan bantuan untuk membantu dan meringankan beban-beban mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Silaturahmi merupakan salah satu kunci dan aspek penting yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Silaturahmi adalah upaya untuk menjalin dan mempererat hubungan antar sesama manusia, baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dengan bersilaturahmi, kita banyak mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan bersilaturahmi, yang pertama tentunya kita akan saling memperkuat ikatan persaudaraan di antara kita. Yang kedua, tentunya dengan bersilaturahmi kita dapat berjumpa dan saling memaafkan. Yang ketiga, dengan bersilaturahmi kita juga dapat menebar kebaikan di antara sesama dengan saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, dengan bersilaturahmi kita juga tentu dapat menjaga kerukunan dan keguyuban di antara kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Umat Islam penting menjaga silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Umat Islam harus bersatu dalam akidah, harus bersatu dalam ibadah, dan juga harus bersatu dalam bermuamalah. Persatuan akidah berarti umat Islam harus memiliki keyakinan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan juga ajaran-ajaran Islam lainnya. Persatuan ibadah berarti umat Islam harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah Allah ajarkan kepada kita sekalian. Dan juga persatuan dalam muamalah, tentunya kita harus sama menjaga nilai-nilai dalam berinteraksi antar kita dengan tetap menjunjung tinggi dan sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri, yang mengantar manusia mempertahankan kesuciannya dan menjadikan hubungan hidupnya semakin lebih baik lagi. Minal aizin wal faizin, semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita sekalian. Amin. Serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Allah muliakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khairin. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا البلاء والخلاء والبغى والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أسرتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا كلها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وكل أعمال يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن يظلموا